Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan ya. Tadi terpotong karena memorinya habis, jadi saya hapus dulu beberapa video. Jadi sebenarnya banyak hal yang perlu kita pelajari ini dari sains ini. Bahkan saya nanti juga akan menjelaskan menemukan konstanta Tuhan atau menemukan konstanta Allah. Jadi bilangannya Allah itu berapa? Karena sekarang terjadi perdebatan antara berbagai agama, terutama monoteisme dan politeisme. Monoteisme, jadi satu Tuhan, dan politeisme, banyak Tuhan. Ada juga Trinitas, ada Trimurti, ada Brahma, Wisnu, Shiva. Itu satu Tuhan atau tiga Tuhan. Seperti Bapa, kemudian Yesus dan Roh Kudus ya. Itu satu atau tiga. Ada yang mengatakan tiga tapi satu. Lah saya ingin membuktikan. Jadi berdasarkan angka atau rumus matematika, itu berapa sebenarnya? Itu bisa dilacak nanti dengan angka tersebut. Tetapi saya belum ke sana. Saya akan menyampaikan dulu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk bagian Al-Fatihah atau tidak? Ini bagi yang bermadzhab Syafi'i, yang meyakini bahwa Al-Fatihah bagian dari Al-Fatihah, yang meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian ayat, maka dia akan mati-matian. Bahkan dia menganggap tidak sah sholat di belakang imam yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula sebaliknya. Maka kita harus paham mana yang benar. Ini perlu ilmu ya. Kalau kita katakan 3 tambah 4 berapa? Ya secara matematika 7. 7 kali 8 berapa? Secara matematika 56. Jadi ilmunya Allah, Al-Quran, ataupun apapun itu, ini cocok dengan ilmu matematika. Ini menurut saya, menurut pendapat saya sangat cocok. Jadi saya nanti akan mengaitkan dengan cahaya. Jadi cahaya itu termasuk partikel ataukah termasuk gelombang? Nah, gelombang itu bukan partikel. Karena gelombang itu ada lambda, ada panjang gelombangnya, ada frekuensinya, ada kecepatannya. Jadi kalau partikel tidak. Partikel ya benda itu yang bertempat pada kondisi tertentu. Jadi ada volumenya kalau partikel ya. Ada panjang, lebar, dan tingginya. Para pemirsa, mungkin kita pernah mendengar hadis ya. Ketika orang mengucapkan Al-Fatihah, itu sebenarnya dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan menjawab dengan jawaban Majjadani abdi Ar-Rahmanir Rahim. Allah akan menjawab wa athna alayya abdi. Oh salah. Yang pertama tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah akan berfirman Hamidani abdi Ar-Rahmanir Rahim. Allah menjawab wa athna alayya abdi Maliki Yaumiddin. Allah akan menjawab Majjadani abdi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya dan seterusnya. Allah akan menjawab. Lah berdasarkan hadis ini, maka para ulama, termasuk ulama-ulama yang ikut, ini salah satu alasan ya. Alasannya Bismillahirrahmanirrahim tidak masuk surat Al-Fatihah berdasarkan hadis ini. Nanti akan saya sampaikan hadisnya secara lengkap, riwayat siapa, Bukhari, Muslim, halaman berapa, akan saya usahakan karena saya hafalnya
tidak lengkap hadirin, tidak seperti Ustadz Adi Hidayat. Itu berdasarkan itu, kalau kita berpegang pada satu ilmu ini saja, maka kita akan menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk daripada surat Al-Fatihah. Tetapi karena saya punya penjelasan lain, nanti kita akan menentukan mana yang paling kuat, jadi alasan secara ilmiahnya. Jadi saya belum tuntas ini karena Al-Fatihah ini kalau kita bicara keajaiban ya sangat panjang, walaupun cuma 7 ayat, luar biasa dalamnya. Mungkin 1 jam tidak selesai ya. Tetapi saya cicil saja ini karena kondisi saya juga agak sakit, jadi saya cukupkan sekian saja. Dan nanti juga akan saya kaitkan jadi dengan cahaya itu, termasuk Albert Einstein, kemudian Werner Karl Heisenberg yang mengatakan bahwa kita harus ingat bahwa alam itu sebenarnya tidak menunjukkan sebenarnya. Jadi alam itu tidak menampakkan sebenarnya, tetapi alam itu adalah memberikan jawaban sesuai yang kita tanyakan kepadanya. Jadi bagaimana cara memahaminya? Seperti kita lihat gunung biru. Apakah gunung itu biru? Oh tidak. Kalau kita datang ke sana ya tidak biru. Seperti di belakang saya ini ada padi, seolah-olah kan rapat, semua dipenuhi oleh padi yang kuning ya, kuning, ada yang hijau. Itu kalau kita datang mendekat, ya ada yang hitam juga, ada rongga-rongga juga. Jadi begitulah. Jadi banyak hal sebenarnya yang tampak itu sebenarnya tidak sesuai dengan keadaannya. Itu yang dikatakan oleh siapa tadi? Werner Karl Heisenberg. Beliau adalah ilmuwan fisika yang lahir tahun 1901, meninggal tahun 1976. Jadi beliau meninggal saya belum lahir ya. Itu aja ya. Jadi beliau mengalami ya perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Mungkin zaman kita lebih enak daripada zaman beliau ya. Mudah-mudahan kita bisa melebihi beliau dalam semangatnya mencari ilmu, terutama menyamai ulama-ulama Islam terutama. Kalau dengan orang-orang ulama ilmuwan di luar Islam, kita juga harus lebih sebenarnya. Tapi kita masih kalah jauh. Mungkin itu saja dulu pengantar dari saya, akan kita lanjutkan ya. Karena belum tuntas penjelasan saya tentang keajaiban surat Al-Fatihah secara sains. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.